Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Kali ini Bapak Ibu kita akan bahas tentang soal UKPPG tahun 2024, khususnya guru tertentu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa bocoran nih. Ada teman kita yang sudah melaksanakan piloting tahap 1 kemarin. Ternyata soalnya mirip dengan yang akan kita bahas kali ini. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan piloting tahap 2 ataupun tahap 3, jangan lupa terus ikuti video ini, jangan di skip-skip ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa juga share video yang ada di channel ini kepada rekan ataupun teman Bapak Ibu semua, agar apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja pada soal yang pertama. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar. Suatu hari Anda mengetahui bahwa salah satu rekan kerja Anda, yang juga seorang guru, memberikan nilai yang tidak adil kepada beberapa peserta didik karena alasan pribadi. Anda tahu bahwa tindakan ini melanggar kode etik guru. Sebagai rekan kerja sekaligus guru, yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini dengan tetap menerapkan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran adalah: A. Mengabaikan masalah ini karena tidak ingin terlibat konflik dengan rekan kerja dan fokus pada pekerjaan Anda sendiri. B. Mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan rekan kerja tersebut secara anonim ke komite etik sekolah untuk ditindaklanjuti. C. Mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan menasihatinya agar perbaikan nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. D. Mendiskusikan masalah ini dengan kepala sekolah dan meminta agar kepala sekolah menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. E. Menegur rekan kerja tersebut secara langsung di depan guru-guru lain agar dia merasa malu dan tidak mengulangi. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah mengajak rekan kerja tersebut berbicara secara pribadi untuk memahami alasannya dan menasihatinya agar memperbaiki nilai peserta didik sesuai dengan kinerja mereka. Jadi, berdasarkan pertanyaan yang ada atau situasi yang ada, yang paling tepat dari semua jawaban adalah yang C Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapati seorang peserta didik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilakunya di sekolah. Sebagai guru yang ingin menerapkan makna, tujuan, dan pandangan hidupnya berdasarkan prinsip moral dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan jika menjadi guru tersebut adalah: A. Mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. B. Meminta peserta didik tersebut untuk keluar dari kelas sejenak untuk merenungkan perbuatannya dan meminta kembali belajar setelah berjanji untuk tidak melakukannya hal tersebut lagi. C. Memberikan teguran keras di depan seluruh kelas agar peserta didik tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. D. Menyampaikan perilaku peserta didik tersebut kepada kepala sekolah dan orang tua untuk menemukan akar permasalahannya. E. Memaklumi perilaku peserta didik tersebut dan melanjutkan pembelajaran seperti biasanya, serta mengajak peserta didik lain untuk memakluminya. Silahkan berdasarkan pertanyaan yang ada atau situasi yang ada, pilih jawaban yang paling sesuai menurut Bapak Ibu. Saya hitung mundur mulai dari angka 5.
Yap, jawabannya adalah mengajak peserta didik tersebut berbicara secara pribadi setelah kelas selesai untuk memahami masalah yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. Jadi berdasarkan kasus yang ada, yang paling tepat dan sesuai adalah A, Bapak Ibu. Oke, next kita ke soal berikutnya. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu memilih konten materi yang tepat untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika secara menyeluruh. Materi paling efektif dalam pengembangan pemahaman numerasi peserta didik adalah A. Mengajarkan rumus matematika yang abstraksi. B. Memberikan latihan hitungan berulang tanpa variasi supaya lebih fokus. C. Mendahulukan kemampuan literasi dibanding numerasi. D. Memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika. E. Memberikan penjelasan tentang pentingnya numerasi. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah matematika. Jadi berdasarkan soal yang ada, yang paling tepat dan sesuai jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Alangkah bingungnya Pak Dani ketika mengajar pada 2 jam terakhir. Bagaimana tidak bingung? Peserta didik ditanya hanya diam. Mereka sama sekali tidak berani berucap sepatah kata pun. Mereka hanya saling melirik ke teman satu dan lainnya. Tindakan Pak Dani yang tepat adalah A. Meminta peserta didik keluar untuk mencuci muka. B. Memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. C. Menyebut nama peserta didik untuk menjawab secara bergantian. D. Meminta peserta didik untuk menuliskan pertanyaannya. E. Membentuk kelompok dan peserta didik diminta untuk diskusi kelompok. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah membentuk kelompok dan peserta didik diminta untuk diskusi kelompok. Jadi berdasarkan pertanyaan yang ada, yang paling sesuai dan tepat jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah modul ajar IPAS di sekolah dasar kelas 5 mencakup konsep tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Indikator soal dengan level kognitif C4 yang tepat disusun oleh guru untuk mengukur ketercapaian konten tentang struktur dan fungsi tumbuhan dalam model ajar IPAS tersebut adalah peserta didik dapat A. Menggambar tumbuhan dengan benar dengan detail. B. Menyebutkan nama-nama tumbuhan dengan detail. C. Menganalisis bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya dengan detail. D. Menanam tumbuhan di kebun sekolah dengan baik. E. Menuliskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan dengan detail. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah menganalisis bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya dengan detail. Jadi kata kunci dalam pertanyaan yaitu level C4, Bapak Ibu, di mana level C4 itu siswa mampu menganalisis. Jadi jawaban yang sesuai berdasarkan pertanyaan adalah A hingga E, yaitu C, Bapak Ibu. Next, kita ke soal berikutnya. Seorang guru IPA kelas 5 SD akan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif dengan mengajarkan materi dengan tujuan merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Dalam konteks penggunaan teknologi dalam pembelajaran, rancangan penggunaan teknologi berikut tepat untuk dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar adalah A. Menyalin catatan dari layar proyektor ke buku catatan siswa. B. Menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. C. Menonton video di sosial media dan menyalin ke buku tulis. D. Mencetak semua materi pembelajaran dalam bentuk PDF untuk dibaca secara fisik. E.
menyimpan semua materi di layanan penyimpanan daring dan menyampaikan tautannya pada siswa. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. Jadi berdasarkan pertanyaan yang ada, kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Di situ menggunakan aplikasi pembelajaran perangkat lunak interaktif. Jadi di situ juga ada contoh ataupun kuis. Jadi yang paling sesuai berdasarkan pertanyaannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat pembelajaran memahami ide pokok teks informatif, anak kelas 3 yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata mengalami ketertinggalan. Salah satu perlakuan guru yang tepat untuk mengatasi kondisi anak tersebut adalah A. Pengayaan, B. Percepatan, C. Pemadatan, D. Pemodelan, E. Komunikatif. Silakan Bapak Ibu jawab sesuai dengan konteks yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah pemodelan Bapak Ibu. Jadi berdasarkan pertanyaan yang ada di sini, anak tersebut mengalami kognitifnya di bawah rata-rata. Jadi bukan karena hasil penilaiannya yang di bawah. Kalau penghasilannya berarti itu pengayaan. Karena di sini adalah kemampuan kognitifnya yang di bawah rata-rata, maka perlu adanya pemodelan dalam pembelajarannya. Jadi berdasarkan pertanyaan yang ada, yang paling tepat dan sesuai adalah D Bapak Ibu. Jadi berdasarkan soal yang ada, saya rasa cukup mudah untuk menjawab soal-soal yang ada di UTBK pada piloting 2 ataupun 3 nanti ya Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu harus memahami apa yang ditanyakan atau soal yang ada. Nah, di sini saya doakan semoga nanti Bapak Ibu dalam melaksanakan UTBK piloting tahap 2 ataupun 3, saya doakan semoga semuanya dapat lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pendidik di tahun 2024 ini. Oke Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini mungkin hanya cukup sampai di sini. Nanti kita bahas lagi soal-soal yang lebih update lagi sesuai apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu piloting tahap 1. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share semua video yang ada di channel ini agar apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.